Ya, terima kasih Bu Meta dan Pak Agape, Pak Ritonang, Sisi Melda, Pak Johan. Ya, Tuhan memberkati. Pagi ini kita akan membawakan firman Tuhan ya. Hidup berkenan di mata Tuhan. Ya, hidup berkenan di mata Tuhan bagaimana ya? Sebelum saya bawakan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama ya. Sekiranya apa yang akan saya sampaikan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berkenan di mata Tuhan dan juga bisa memberkati kita ya, pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu, kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami, bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah di Gerbang Kasih Channel, di Lidara Rewawa Channel, dan juga di Bang Yuel Channel dan Bang ART 3 Batu Channel. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga hati kami hanya tertuju padamu ya Bapa. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami dipimpin Roh Kudus, sehingga hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Sebab kami ini adalah berharga di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa untuk memulai ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, silakan Bu Meta untuk dibacakan dulu ya di Roma 12 ayat 1 sampai 2 saja ya, untuk mengawali firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Baik, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Begini firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan, karena kepada orang yang dikenanya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, Pengkhotbah 2 ayat 26. Jadi saudara yang terkasih, orang yang berkenan kepada Tuhan itu akan diberikan hikmat oleh Tuhan ya dalam segala hal. Sehingga setiap keputusan dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberi keberhasilan dan kemenangan. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ya, banyak sekali tokoh-tokoh ya di dalam Alkitab yang hidupnya itu berkenan di mata Tuhan ya. Ada Henokh ya, ada Daud, ada juga Samuel ya, luar biasa. Dan masih banyak lagi ya. Namun pada kesempatan ini saya akan ambil Samuel ya. Kalau Daud mungkin nanti Bu Meta yang akan menguraikan ya. Jadi karena banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab ini yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tadi sudah dibacakan ya oleh Bu Meta ya. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ya. Roma 12 ayat 2. Jadi saudara yang terkasih, ibadah sejati itu adalah mempersembahkan kepada Tuhan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah itu sesuatu yang penting ya dalam ibadah kita kepada Tuhan kita. Jadi apakah banyak ya kalau kita melihat pendapat ya tokoh Alkitab yang hidup berkenan kepada Tuhan ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi ya, ada Henokh ya, ada Samuel ya, ada Daud, Yeremia, dan masih banyak lagi. Jadi berkenan di hadapan Allah itu berarti
Tuhan Allah merasa senang ya. Jadi suka atau sudi atau setuju ya dengan hidup kita yang mempersembahkan kepada Tuhan Allah. Jadi dalam perjanjian lama kita mengenal ya yang namanya Samuel ya. Jadi Nabi Samuel ini sebagai orang yang berkenan pada Tuhan ya, juga disukai oleh sesama manusia ya, sejak masa muda atau masa kecil ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya, kalau kita membaca di kitab 1 Samuel 2 ya ayat 26. Jadi saudara yang terkasih, kita bisa belajar ya dari Samuel ya. Samuel ini hidup berkenan pada Tuhan, maka mendapat kasih dan penghargaan ya, kalau kita lihat ya. Jadi makanya dalam Amsal 3 ayat 4 pun firman Tuhan mengatakan bahwa maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia ya. Karena disukai Tuhan, Samuel ini hidup dalam perkenanan Tuhan ya, dan menjadi nabi besar yang dipakai Tuhan Allah pada zamannya, di mana Elohim tidak membiarkan ada firman-Nya yang gugur. Ini luar biasa kalau kita belajar dari Samuel ya. Jadi Elohim melalui Samuel itu menyatakan bahwa mendengarkan suara Tuhan itu lebih baik daripada memberikan korban sembelihan ya, dan boleh dikatakan daripada memperhatikan sesuatu yang tidak penting ya, atau korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya di sini kita sering ya, kadang-kadang kalau kita melihat di 1 Samuel 15 ayat 22 itu seringkali kita itu mengukur persembahan pada Tuhan dengan korban persembahan yang dapat dihitung ya, seperti uang, harta benda atau dan lain sebagainya ya, sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi bagi Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lalu percaya dan melakukan apa yang diperdengarkan Tuhan kepada kita itu jauh lebih penting ya. Artinya kita taat ya, dalam arti menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dengan mendengarkan firman-Nya serta melakukan itu baru dapat memberikan persembahan dengan sukarela ya, dan ikhlas, sehingga tindakan itu berkenan di hadapan Tuhan ya. Makanya kalau kita membaca di 1 Tawarik 29 ayat 17, itu Tuhan berjanji ya, jadi aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah menguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu menghendaki supaya kita itu memiliki hati ya, memiliki hati yang tertuju pada Tuhan. Nah, kita juga melihat ya dalam nasihat Daud ya kepada Salomo putranya ya, agar berkenan pada Tuhan maka carilah Dia, yaitu carilah Tuhan dan kenalah Allah dengan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati ya, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Mungkin Bu Meta bisa bacakan dulu ya di 1 Tawarik ya 28 ayat 9. Ya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Ya, Pak. Ya, hari ini kita belajar ya bersama untuk mengerti kehendak Tuhan ya, supaya kita itu berkenan di mata Tuhan. Ya, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan supaya hidup kita berkenan. Tentu saja kita harus mengerti ya isi firman Tuhan itu apa. Ayat 9 ya. Ya, Tawarik 28 ya, 1 Tawarik 28 ayatnya yang 9 ya. Oke, 1 Tawarik 28 ayatnya yang ke-9 begini firman Tuhan. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati
hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia membuang engkau untuk selamanya. Amin. Amin. Ya, jadi Tuhan itu mengetahui hati manusia terdalam ya, sehingga Tuhan tidak dapat ditipu ya oleh manusia ya, dan mengenal segala kemunafikan. Jadi kita mau bersembunyi seperti apapun, mungkin kita dengan sesama kita, mungkin kita masih bisa berbohong ya, atau mungkin kita bisa sok suci dan lain sebagainya ya. Namun Tuhan tidak bisa ditipu ya, karena Tuhan mengerti isi hati kita, bahkan mengerti segala kemunafikan kita. Jadi mencari Tuhan atau mencari Dia dan beribadah itu harus dengan hasrat hati yang murni ya. Makanya pemazmur menyatakan bahwa Allah itu berkenan jika kita itu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama ya, misalnya kita harus memuji-muji Tuhan ya, berkenan dengan yang kepada Tuhan. Artinya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian itu sangat berkenan ya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan ajarkan kita ya bahwa memang segala puji itu hanya bagi Tuhan. Ya, kalau kita melihat di kitab Mazmur 119 ayat 108, itu memuji-muji Tuhan, itu berkenan pada Tuhan. Artinya saat kita melakukan pujian dan penyembahan ini luar biasa. Ya, artinya apa yang kita berikan pada Tuhan dengan hati yang tulus, ya walaupun mungkin ya suaranya agak serak-serak ngelokor seperti saya misalnya, namun kalau dengan tulus hati Tuhan berkenan. Pun begitu, walaupun suaranya mungkin ya seperti umpreng jatuh dari langit ya, kemeluntang, tapi kalau dengan hati yang tulus juga berkenan di mata Tuhan ya. Jadi dalam pujian dan penyembahan ini kita jangan malu ya untuk menyampaikan isi hati kita ya dengan puji-pujian ya. Nah, ini penting ya, supaya khususnya saya pribadi ya, dengan yang lain termasuk Bu Mita, jangan kecil hati ya saat suara kita itu mungkin tidak seperti Pak Aritonang, atau mungkin tidak seperti Sis Ika, atau mungkin tidak seperti yang lain-lain yang suaranya dahsyat gitu ya. Namun tetap dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus ya, untuk memuji-muji Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Walaupun suara kita mungkin enggak begitu jos ya di depan orang atau dengar telinga orang, namun dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus saat kita memuji Tuhan, itu berkenan di mata Tuhan ya, berkenan di hati Tuhan. Di samping itu kita harus rendah hati ya, karena rendah hati ini berkenan kepada Tuhan ya. Banyak sekali kadang-kadang di antara kita itu lupa ya tentang rendah hati ini ya. Bahkan jangankan pada Tuhan, pada sesama aja repotnya minta ampun ya. Jadi rendah hati itu berkenan pada Tuhan, sebab Tuhan berkenan pada umatnya yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, mungkin Bu Mita bisa bacakan ya di Mazmur 149 ayat 4 ya. Nah, ini kita supaya tahu ayatnya itu seperti apa sih Pak Mat gitu. Masa rendah hati itu berkenan dan mendapatkan mahkota. Nah, ini luar biasa, rendah hati itu penting ya. Wahyu 49 ya Pak. Mazmur 149 Bu Mita ya. Oh my God. Ya. Mazmur ya. Mazmur bisa ke Wahyu ya Pak. Nah, ini ya mungkin agak ini ya capean ya, nggak apa-apa. Mazmur 149 sekawan Bu Mita ya. Iya Pak. Baik, Mazmur 149 ayatnya yang keempat, begini firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin. Amin ya. Jadi orang-orang yang rendah hati ya, itu bahkan dimahkotai dengan luar biasa ya, dengan keselamatan. Nah, berikutnya apa? Hidup dalam kebenaran. Oh, ini penting ya, karena apa? Sesungguhnya Tuhan itu berkenan ya, dan akan berkenan dalam batin, dan dengan diam-diam Tuhan itu memberitahukan kita ya tentang hikmatnya ya kepada kita. Jadi hidup dalam kebenaran itu akan mendapatkan hikmat Tuhan yang luar biasa.
kita bisa bacakan lagi ya di Mazmur 51 ayat 6. Ya, ini luar biasa ini. Mazmur 51 ayat 6 ya Pak. Ayatnya 6 ya. Baik, Mazmur 51 ayatnya yang ke-6 begini firman Tuhan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Amin. Ya, jadi amin. Orang yang hidupnya dalam kebenaran ini Tuhan akan memberikan hikmat ya kepada kita. Jadi setiap apa yang kita sampaikan, ucapan kita dan lain sebagainya itu dengan hikmat Tuhan. Bukan hanya di Mazmur ya, kalau kita melihat di Amsal itu juga banyak sekali memberikan nasihat pada kita. Ya, Amsal itu memberi kriteria ya orang-orang yang berkenan pada Tuhan, yaitu orang yang selalu menggunakan alat ukur yang tepat ya. Kenapa? Kalau kita sudah tidak menggunakan alat ukur yang tepat antara diri kita dengan orang lain, tentu saja orang itu tidak akan berkenan pada Tuhan. Ya, misalnya kita membaca di Amsal 11 ayat 1, silakan Bu Mita. Ya, kita sama-sama belajar ini, dipercepat aja ini. Amsal 11 ayat 1 ya. Ya, betul. Amsal 11 ayat 1. Begini firman Tuhan. Neraca seorang adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ya, jadi kita tidak boleh menggunakan alat ukur yang berbeda ya untuk mengukur orang lain, tapi harus menggunakan alat ukur yang tepat, yaitu neraca ya, karena neraca sirong adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, tetapi Tuhan itu berkenan akan batu timbangan yang tepat, artinya orang yang tidak bang cinde, bang ciladan, artinya orang yang tidak mengukur dirinya dengan orang lain itu berbeda. Di samping itu berbuat baik ya, kita harus berbuat baik ya. Orang yang baik itu dikenal Tuhan ya, tetapi si penipu hukumannya wah ngeri ya kan. Coba mungkin kita bacakan dulu ya di Amsal 12 ya ayat 2 ya. Jadi saya bacakan dulu, Bu Mita mungkin istirahat dulu sebentar. Saya suka membaca ini karena saya suka banget ini ya. Jadi siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Nah, ingat, orang yang tidak mau ditegur itu dungu ya. Hati-hati, ini firman Tuhan ya, bukan saya. Nanti Pak Ahmad ini senengannya negur terus ngarani dungu, bukan begitu. Jadi saat kita itu mencintai didikan ya, mencintai pengetahuan artinya, tetapi kalau kita itu membenci teguran ya, itu adalah dungu. Jadi orang kalau udah salah ditegur ya harus menerima ya, koreksi diri gitu. Nah, ayat yang kedua, orang baik dikenan Tuhan ya, tetapi si penipu dihukumnya. Jadi orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang ya. Jadi kita harus berbuat baik ya, benar ya di mata Tuhan. Nah, di samping itu kita harus jujur dan setia ya, supaya kita tuh berkenan di mata Tuhan. Kita harus jujur dan setia, karena orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan ya, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya ya, berkenan di mata Tuhan. Maka kita harus jujur dan setia. Nah, ayatnya di mana? Pak Ahmad jangan asal ngomong loh. Masa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian, orang yang berlaku serong dan lain sebagainya. Abu Meta bisa bacakan di Amsal 12 ayat 22 coba. Baik Pak. Ya. Amsal 22 ayat 2 ya. 12 ayatnya 22, pasalnya yang 12. Baik Pak. Amsal 2 ayat 12 betul ya Pak? Ya, 12 ayat 22 Amsal ya, oke. Jadi kita ada dasarnya ya, supaya enggak ngelantur ya, kita harus jujur dan setia ya. Oke, Amsal 12 ayatnya yang ke-22 begini firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin. Ya, jadi orang-orang yang setia, yang berlaku setia, yang tidak itu mencela-mencele ya, itu dikenan Tuhan. Tapi orang yang dusta bibirnya ya, yang suka ngomong bohong, ngarang-ngarang dan lain sebagainya, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, jadi hati
hati-hati ya. Tapi saya yakin anak-anak Tuhan kalau ngomong ya pasti beres ya, karena firman Tuhan mengatakan ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, selebihnya itu dari mana? Dari si iblis, dari si jahat. Jadi kalau ada ajaran atau orang yang selalu mengatakan kebohongan ya, atau mengarang-arang cerita, hati-hati, itu kekejian bagi Tuhan. Makanya di dalam kekristenan anak-anak Tuhan harus memahami ya, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari siapa? Dari si jahat, dari si iblis ya. Itu firman Tuhan jelas banget. Makanya di dalam pengikut Kristus kita harus belajar ya. Memang kita masih bersalut daging ya, artinya masih ada kelemahan. Namun saat kita punya komitmen ya, kita bisa ya. Artinya apa? Kita minta bimbingan, kekuatan daripada Roh Kudus supaya membimbing hati kita, pikiran kita, ya akal budi kita, ya. Termasuk supaya ucapan kita ini berkenan di mata Tuhan, ya. Supaya bibir ini ya, bibir atas bawah ini hati-hati ya. Jadi jangan sampai suka berdusta, ya, karena firman Tuhan mengatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Nah ini penting ya. Jadi jangan sampai seperti knalpot racing yang wah ngalor itu nggak jelas-jelas tapi isinya cuma kebohongan. Itu ini saya nggak nyindir siapa-siapa ya, karena ada yang orang model kayak gitu ya, yang sudah punya julukan knalpot racing ya. Mungkin kalau yang di apologet sudah hafal knalpot racing itu siapa. Itu orangnya ya bos kasur itu. Wah kalau ngomong nggak knalpot racing nggak ada hentinya, tapi semua kebohongan yang diceritakan. Jadi bibir dusta. Nah itu bibir dusta ini ya, hati-hati ya. Itu kekejian bagi Tuhan. Maka saya berharap ya, ayo belajar ya, khususnya buat saudara-saudara. Oke, satu ayat lagi Bu Mita ya, sebelum kita masuk ke perjanjian baru ya. Jadi kita harus berbuat benar dan adil. Ini juga penting ya. Jangan sampai kita itu tidak adil, karena melakukan kebenaran dan keadilan itu jelas dikenan oleh Tuhan ya, lebih dikenan oleh Tuhan daripada kurban bakaran atau persembahan. Ya makanya kita anak-anak Tuhan harus bisa belajar berlaku adil ya dan benar ya gitu. Jadi nggak boleh bang cili bang cila, dan jangan sampai mentang-mentang ada hubungan saudara atau apa terus yang satu bukan, wah keputusannya nggak benar, nggak adil ya. Ini repot ya. Makanya kalau orang sudah seperti itu, apalagi pengemban amanah ya, yang bersangkutan ini membawakan hukum satu pemerintahan atau negara, kalau dia sudah melakukan sesuatu yang tidak benar dan tidak adil, hati-hati ya, hati-hati, karena lawannya bukan manusia tapi Tuhan sendiri ya. Oke, silakan Bu Mita bacakan di Amsal 21 ayat 3 ya. Baik Pak, Amsal 21 ayatnya yang ketiga, begini firman Tuhan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Ya. Jadi melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih berkenan di mata Tuhan ya. Nah itu harus diingat dulu ya, supaya jangan seperti mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka itu nggak mengenal kebenaran dan keadilan. Sing penting ki nek wis sak grup ngono kuwi salah wis dibelo. Ya kan? Dia nggak mengenal kebenaran ya, dan nggak adil sama sekali. Ya. Karena orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, orang-orang yang benar-benar berlaku adil dan benar. Nah, kita masuk ke perjanjian baru ya. Karena di dalam perjanjian baru juga menyatakan agar berkenan pada Tuhan haruslah mempunyai sifat-sifat atau karakter-karakter ya, yaitu pertama ini penting ya, yaitu harus beriman ya, beriman pada Tuhan Yesus ya, dan sungguh-sungguh mencari Dia ya. Tetapi tanpa iman ya, itu tidak mungkin orang berkenan pada Tuhan Allah, pada Bapa Surgawi kita ya. Iman di sini harus jelas loh, imannya pada siapa ya, jangan iman sembarangan, iman pada A B C D E F G H I ya 1 2 3 4 5 6, tapi imannya ngambang nggak jelas
ya, iman pada Allah misalnya, tapi Allah yang tidak dikenal, ya, Allah itu sesembahan. Ya boleh kita beriman, itu wajib hukumnya ya, sebagai dasar pondasi kita. Tapi imannya kepada siapa? Apa kepada sesembahan yang tidak dikenal? Ya kita beriman harus jelas dong, ya, pada Tuhan yang kita kenal, pada Allah yang kita kenal, ya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus jelas imannya kepada siapa? Ya, Tuhan yang kita kenal, Allah yang kita kenal. Ya, Allah yang inkarnasi ke dunia, yang memperkenalkan dirinya. Sang Firman yang menjadi manusia. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan Allah seturut dengan gambar dan rupanya. Pengertian ini hanya ada di dalam Firman Tuhan, hanya di dalam Alkitab. Ya, hanya ada di dalam kekristenan. Ya, karena apa? Pengenalan akan Allah itu hanya Allah sendiri saat berkenan memperkenalkan dirinya, baru kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah kita. Nah, kalau kita beriman pada Allah yang tidak dikenal, yang tidak pernah memperkenalkan diri, bahkan tidak pernah ada, bagaimana kita mau berkenan? Ya, nah, kita harus paham. Ya, Allah kita adalah Allah yang esa. Ya, 3 pribadi dalam satu esensi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya,